Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry, dosen sistem multimedia. Perkenalkan, nama saya Bapak Rizal dari Fakultas Teknik Informatika. Saya di sini ingin mempresentasikan modul pertemuan 12 yang berjudul 1. Authoring, 2. Dimensi authoring, 3. Proses authoring, 4. Animasi, 5. Jenis-jenis animasi. Pengertian authoring adalah melibatkan menyusun strukturisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat beberapa media atau media. Munculnya sistem digital yang dapat menghubungkan teks, audio, dan gambar bergerak. Proses authoring telah menjadi jauh lebih kompleks. Sistem multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan, dan karena itu menambah tingkat kompleksitas proses authoring. Kekuatan pendorong di balik authoring semua adalah kebutuhan manusia berkomunikasi. Bahasa verbal, gambar, tanda, dan tulis telah menyediakan sarana untuk berkomunikasi. Sistem berbasis komputer multimedia digital tidak hanya menyediakan sarana untuk menggabungkan beberapa elemen media, tetapi juga menawarkan untuk berinteraksi dengan elemen-elemen tersebut. Dimensi authoring. Dimensi authoring terdiri dari waktu, ruang, dan digital. Perubahan dalam satu dimensi dapat mempengaruhi proses pada dimensi yang lain. Contoh, pada sebuah film akan terjadi perubahan yang harus-menerus. Pada perubahan yang halus, misalnya adegan yang menceritakan masa kecil hingga masa tua seseorang hingga akhir hayatnya. Ada pula perubahan yang tiba-tiba, misalnya adegan sebuah mobil yang terbakar dan meledak sehingga hancur berkeping-keping. Adegan tersebut pasti disesuaikan dengan narasi, suara, dan musik yang sesuai dengan latar belakang adegan tersebut. 3. Proses authoring. Proses authoring adalah sebuah evolusi dalam menyampaikan ide-ide. Sebagai contoh adalah penggunaan software aplikasi PowerPoint yang merupakan pengambilan hasil sebuah presentasi slide-slide yang awalnya menampilkan tulisan dan gambar yang dibuat atas kertas transparan yang ditampilkan menggunakan proyektor. Authoring multimedia jauh lebih kompleks dari media authoring tradisional. Kolaborasi antara berbagi pihak diperlukan untuk authoring sistem multimedia. Ada 3 dimensi dalam authoring multimedia, yaitu temporal, spasi, dan digital, dan spasial dan digital, di mana ketiganya berinteraksi satu sama lain dengan cara kompleks. Terus authoring multimedia dapat menghasilkan karya sebagai berikut: 1. Video production, 2. Animation, 3. Games, 4. Demo, disk, dan interaktif web tours, 5. Presentation, 6. Simulation, 7. Prototype, 8. Visualization. Berdasarkan contoh karya yang dapat dihasilkan melalui tools, kita akan membahas lebih jauh tentang animasi. 4. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari media statis yang ditampilkan secara berurutan pada video atau film. Animasi mengacu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, dan gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut dengan presence of vision. Jenis-jenis animasi. 1. Animasi sel. Atau sel berasal dari kata celluloid yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang berbentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakangnya, sehingga dapat saling bergerak mandiri. Misalnya, seorang animator akan
membuat animasi orang berjalan, maka langkah pertama dia akan menggambar latar belakang, kemudian karakter yang akan berjalan di lembar berikutnya, kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat, dan akhirnya karakter ketika kaki dilangkahkan. Langkah-langkah pembuatan animasi sel: 1. Menyiapkan ide storyboard. 2. Voice recording. 3. Animatik. 4. Design and timing. 5. Layout. 6. Animasi. 7. Background. 8. Tradisional ink and paint and kamera. 9. Digital ink and paint. B. Animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak dalam sebuah film. Serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik. C. Animasi spread. Pada animasi spread, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Spread adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Dalam animasi spread yang dapat diedit adalah animasi dari layar yang mengandung spread. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. D. Animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan, misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung-burung, dan lain-lainnya yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi pad dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan pad terjadi secara terus-menerus. Animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva. F. Animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal arah panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi spread, tetapi animasi spread menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan spread. Animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang bisa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster Inc. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup visual, efek pada gambar atau proyek. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya jika ada kekurangan saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.